Oke, aku pengen tahu dulu nih, kenapa bisa ke blow up di media gitu? Awal mulanya dari mana? Sebetulnya tidak ada inisiasi sama sekali dari saya maupun pihak keluarga, Bang. Ingin membuka ini kan sebetulnya kan aib, dan kita juga malu sendiri kan. Tetapi yang katanya bahasanya dari pihaknya Mbak Dena yang sudah selama ini bertahun-tahun sudah membangun komunikasi yang bagus, itu tidak. Maksudnya, Tidak, bukan begitu secara faktualnya. Bahkan Mbak Dena itu sebetulnya selaku orang yang sebetulnya hutang budi ya sama beliau ya. Kita bukan dalam konteks untuk menagih budi ya, bukan ya. iya, iya. Seharusnya kan kalau kita berbicara tentang konsep asas kepatutan itu kan ada namanya adab ya. Mungkin bisa tanya, gimana tante kabarnya selama ini? Dan selama 24 tahun itu nggak pernah terjadi sekalipun itu. Nggak pernah ngucapin minal aidin kayak apa tuh nggak pernah. Kemudian, Jadi cikal bakal kenapa ini terblow up itu sebetulnya dari permasalahannya ketika dia itu sudah mulai mencari tahu asal muasal jati dirinya itu dari siapa, kan begitu. Dari Reza sendiri waktu itu. Reza sendiri. Wah, itu udah mulai tuh. Ya, karena dia kan sudah mulai tumbuh kembang, sudah mulai besar ya, otomatis kan rasionya kan juga sudah mulai jalan ya. Ada selentingan informasi yang dia sendiri mau mencari dan menggali informasi, kebenaran informasi itu dari mana, awalnya kan nggak tahu. Akhirnya kemudian tanyalah kepada papanya waktu itu kan. Papanya. Ya, maksudnya papanya itu Suami saya. Oh, gie. Apa jadinya bapak angkat? Iya. Gitu ya posisinya. Gitu. makanya kan bingung nih kan menyebutnya. Iya, saya juga jadi bingung gitu. Iya, makanya. Itu Iya, makanya. ya bapak lah. Iya. Makanya sudah saya jelaskan kemarin itu di dalam apa namanya konferensi pers yang sebelumnya itu bahwa penyebutan di keluarganya apa namanya keluarga besarnya menurut saya ini kadang-kadang agak sedikit rancu. Seperti Emilia Contessa itu kan sebenarnya kan neneknya. Neneknya Dia panggil bunda. Dia panggil bunda. Nah, Emilia Contessa berarti adalah saudara kakak dari Ibu Rati. Dari suami saya. Oh, dari suami. ya, Dia panggilnya bunda. Bunda. Oh, harusnya nenek gitu. Harusnya nenek. Oke. Nah, sedangkan yang dia panggil nenek ini sebetulnya buyutnya, ibunya dari Emilia Contessa. Dia panggil nenek. Dipanggil nenek. Berarti Reza taunya Emilia Contessa bundanya. Bunda apa nih? Bukan maksudnya itu Minta dipanggil bunda. Minta dipanggil bunda, aja padahal deh gitu. Saya budenya. tidak panggil bunda. Oh. Saya walaupun kakaknya bunda nanti gitu semua bunda. Aku panggil bunda aja ya ke anak-anak saya bilangnya begitu. Tapi Reza nangkepnya waktu panggil Bunda Emilia Contessa nganggepnya tante atau apa? Bude itu apa ya jadinya? Bude kakak dari Tante, nangkepnya tante. Oh, berarti sering ketemu Ya. sama Ibu Emilia Contessa. Iya. Oh, terus lanjut. Nah, bahkan Reza ini sering diajak sama bundanya waktu itu, apalagi ketika bunda itu masih mencalonkan sebagai anggota dewan itu kan pernah dipekerjakan sebagai supirnya. Oh, kamu bantu bawa mobil? Ya, Oke, digaji. gaji Oh, iya. Terus. 2 juta per bulan. Per bulan. Ya. Tapi kamu taunya ini Bude. Ya. Oke. Dan kenapa kok saya harus klarifikasi garis besar bahwa itu memang dia digaji, biar nanti tidak ada kesalahan dari apa namanya persepsi dari publik bahwa seakan-akan budinya sudah menafkahi dia, gitu loh. Oh, paham, masuknya ke sana. Ya. Terus suatu ketika Reza ini ya namanya anak sudah besar ya. Jadi apa namanya flashback lagi, dia pernah dijanjikan mau dibelikan mobil sama budenya ya Maya. Reza mau dijanjikan beli mobil sama Bude Emilia ya? Ya. Oh, gara-gara apa Reza ingatnya? SMA, masuk SMA. Oh, kamu masuk SMA dibelikan mobil gitu? Begitu? Ya, Oke. Kemudian muncullah mobil Brio ya. Mobil ini mobil second, Bang. Second udah 2014. Ya, second ya. Ternyata tidak dibelikan. Yang mencicil itu justru
namanya. Saya jadi uang mukanya nggak tahu dari siapa, bundanya atau gimana. Tapi yang itu saya, karena saya sudah punya karaoke kan, punya kerjaan. Suami saya itu kayak karaoke, pertama kali biliar, terus dipindah di karaoke, kerja sama Emil tadi ya saya bayar, kan rame juga. Oh, jadi ada kerjasama bisnis sama Ibu Emil. Iya. Oke, itu ada koneksi di situ kan, Iya. kolaborasi. Cuman masalahnya yang aku bingung, itu kan mobil cerita dijanjiin kalau dia masuk SMA gitu kan. Iya. Terus mobilnya ada nih second gitu kan, dikasih lah ke dia. Bunda Emil ngasih ke kamu tuh. Iya. Dia bilang ini selamat ya gitu atau gimana waktu itu kamu ingat? Ya, ini mobil pakai aja. Heeh. Bunda kasih. Bunda kasih. Oke. Desa nggak tahu, maksudnya itu harus nyicil, harus apa udah lunas, nggak tahu. Iya, taunya dikasih mobil. Iya, Hadiah memang dijanjiin gitu ya. Iya. Nah, setelah itu kalau Ibu Rati ingatnya itu waktu dikasih artinya itu kan dikasih gitu maksudnya kan ya? Iya, saya pikir ya dikasih. Ternyata kan masih bayar bulan sampai 5 tahun. Ibu tahu ya bayar bulanan taunya dari mana? Ya saya yang bayar. Enggak, kan maksudnya ini kan dikasih ya mobil ya? Dikasih terus oh ya udah dikasih surat-surat toh? Enggak. Enggak, Oh nggak dikasih Enggak surat. dikasih. kasih surat. BPKB ada dong? Enggak ada, enggak ada. Bawa di jalan piye? Ya, Ya, nggak balik ke mobil aja. Bukan BPKB, mungkin STNK ya. STNK iya ya, STNK ada, BPKB nggak ada. Iya, karena kan masih dileasingkan ternyata. Oke, nah abis itu ada nggak omongan ini saya cuma DP ya, nanti kreditnya dibayar Iya, itu ada nggak? ternyata begitu faktanya. Oh setelah itu baru ada omongannya ke Ibu Rati. Iya. Ibu kaget, Iya. tapi Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tak bayarin Nggak gitu. apa-apa, karena saya memang ada ya, untuk anak saya juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah lanjut dulu. Terus, Kemudian apa namanya? Ada lagi tawarannya ya, Ya, bahwa apa mobilnya perlu diganti gitu ya. mobilnya kan udah istilahnya nggak layak gitu, mobil Brio-nya ini. Oke. Maunya diganti. kamu yang mau? Bunda. Oh Bunda ngerasa. Iya. Loh, kok dia ngasih terus dia ngerasa udah nggak layak? Gimana tuh maksudnya? Kurang paham, pokoknya Resa ini ditawarin, kamu mau ganti mobil enggak? Siapa yang enggak mau? Iya, oke. Iya, Bunda mau. Oke. Gitu. Terus mobil merah ini dijual. Oke. Dijual katanya Bunda ini untuk nambahi mobil yang baru. Oke. Tapi udah lunas belum tuh? Betul. Nah, ternyata itu cuma laku mobil Brio itu 99, Heeh. di DP kan ke mobil baru 20. Sisanya Resa sendiri yang suruh nyari, Suruh nyicil. suruh nyicil. Kurang paham. Lakunya 90 juta. 99 juta. Ya, Terus kemudian di DP kan nih mobil baru. ya. Dia Kan pikirnya Resa kan 99 kan semuanya. iya, aku juga gitu. Ini tapi sama Bunda cuma 20 yang di DP kan. 79-nya? Ke Bunda. Ke Bunda, karena uangnya langsung dijual tuh, uangnya Langsung ditransfer ke Bunda. bundanya. Orangnya sendiri, teman saya yang beli malah ke sana. Bingung dong. Iya. Ini mohon maaf ya, saya juga kurang pantas ya untuk membedah, apalagi menyangkut almarhumah ya. Iya, Karena iya. saya kan juga gak suka dosa bagi saya. Iya. Tapi ini akan apa adanya, biar nanti ceritanya runtut gitu loh Bang. Iya, monggo. Jadi setelah itu kita sendiri pun bingung, itu sebenarnya mobil siapa? Kan yang membayar kan mamai. Dia nge-DP aja dia. Nge-DP aja. Jadi konsep membelikan mobil dan apa itu nggak pernah terjadi. Jadi kita sendiri pun jadi tersinggung kan, nggak pernah dikasih, nggak pernah diapa kok kita yang bayar kok. Bahkan hasil penjualan itu kan dari hasil cicilan yang sudah mamai lakukan selama 5 tahun. Makanya laku 99 juta. Itu pun dibayarkan 20 juta gitu. Waktu cicil udah habis berapa totalnya untuk mobil yang pertama Saya lupa. Pokoknya Kira-kira 3 juta, per bulan? 3.800.000 sekian Per bulan per bulan kali kali 5 tahun. 4 tahun tuh. Oh, paham. Itu Bang ceritanya. Itu pun masih bermasalah, STNK-nya nggak ada ya, STNK nggak ada. Diminta juga. Terus tiba-tiba diminta karena STNK-nya itu nggak ada. Jadi kita kayak aja di jalan tuh takut. Ini berapa kali diambil polisi, terus untung ada kakaknya. Bantu. Ya nanti Oke. Kita runut dulu biar ya. Lanjut balik lagi. Kemudian dari mobil itu ya, Mama ini
akhirnya karena mobil itu di Jakarta ya, Ma ya. Apa Iya. namanya, ada berkas-berkasnya di Jakarta ya. Pernah datang ke rumahnya Mbak Dena ya. Karena mau minta perpanjangan STNK ya, Ma. Perpanjangan STNK Ya. dari mobil saya sendiri. Mobil Iya. yang pertama, apa yang kedua? Oh, mobil yang Mobil sendiri, Mobil mobil sendiri ya? rumah sendiri. Ya. Mobil. Dulu saya pernah punya mobil, Oke. terus Oke. tuker di mobil Mbak Dena karena duit baru gitu, udah tuker aja. Nah, tapi kalau perpanjangan kan harus minta STNK fotokopi KTP, minta KTP-nya dia kan yang asli. Tapi ternyata sampai sana nggak dibukakan pintu. Padahal saya sama ini 27 Maret nggak dibukakan pintu. Tapi udah hubungin duluan. Udah ngomong sama suami saya, ya om, bentar ya om gitu. Tapi nggak keluar sampai 3